Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Topik kita kali ini adalah mengenai desain pesan pembelajaran. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian desain pesan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi komponen desain pesan pembelajaran. Sedangkan yang ketiga adalah agar mahasiswa dapat membuat visualisasi dari sebuah pesan pembelajaran. Desain pesan adalah sebuah proses pembuatan keputusan mengenai komunikasi. Proses dimaksud berlangsung secara sistematis dan dilakukan secara sadar. Pembuatan keputusan dalam hal ini mengacu kepada konteks dan tujuan dilakukannya desain. Adapun komunikasi sebagai objek kegiatan, terutama berkenaan dengan isi dan bagaimana cara menyampaikannya. Dalam situasi rutin, dalam kehidupan sehari-hari, desain pesan hampir-hampir berlangsung secara otomatis. Artinya, tidak memerlukan proses pemilihan isi dan cara penyampaian yang rinci apalagi rumit. Sebagaimana salah satu pengertian desain pesan tadi. Dan cara-cara itu biasanya cukup. Dengan cara itu, dua orang atau lebih dapat berkomunikasi dengan nyaman. Tetapi dalam konteks pembelajaran, sekadar berkomunikasi seringkali tidak cukup. Mengapa demikian? Karena pesan yang disampaikan dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengenalkan atau bahkan meningkatkan aspek-aspek tertentu dari komunikan atau si belajar. Misalnya aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, atau kombinasi dari ketiga domain tersebut. Untuk keperluan itu, dalam desain pesan pembelajaran, seorang desainer mesti menyajikan pesan yang jelas. Sebisa mungkin sederhana, tetapi juga menyampaikannya secara lengkap dan akurat. Di satu sisi, ia merupakan tanggung jawab penuh komunikator atau si pembuat pesan. Oleh karena itu, pengirim pesan memiliki peran yang cukup penting. Misalkan ilustrasi tanda panah ini adalah pesan pembelajaran, seorang desainer hendaknya membuat keputusan atau pilihan-pilihan yang tepat dan berhati-hati dalam memilih, mengelola, dan menyajikan elemen-elemen pesan pembelajaran itu sedemikian rupa sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh sebagaimana dimaksudkan oleh si pembuat pesan. Sebagai contoh, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana
keputusan membuat pesan akan mempengaruhi respon audiens. Pesan sederhana yang didesain menggunakan font berukuran cukup besar relatif mudah dicerna bagi sebagian besar orang. Sebaliknya, pesan yang sangat rinci atau rumit dan disajikan menggunakan ukuran font cukup kecil berkemungkinan besar hanya cocok bagi audiens tertentu, misalnya teknisi di sebuah laboratorium. Berikut ini adalah versi ringkas dari komponen desain pesan pembelajaran. Pertama, konsistensi. Kedua, keberterimaan. Ketiga, potongan dan urutan. Keempat, hubungan spasial. Kelima, pesan sekunder. Dan keenam, warna. Konsistensi. Dalam konteks presentasi ini, konsistensi sesungguhnya ditarik dari konsep grid system dalam desain visual. Penempatan elemen pesan dalam grid system memungkinkan tercapainya harmoni di samping konsistensi sajian secara optimal. Hal ini penting mengingat fitrah manusia itu sebagiannya adalah keteraturan dan kemampuan memprediksi atas dasar keteraturan itu. Bila elemen pesan pembelajaran diorganisir secara konsisten, audien akan mengoptimalkan penggunaan energinya untuk memahami pesan atau isi pembelajaran dan bukan malah teralihkan pada upaya memikirkan atau mencerna medianya. Oleh karena itu, desainer harus mengorganisir elemen-elemen pesan pembelajaran dengan pola-pola yang konsisten. Dalam prinsip konsistensi ini, desainer harus memahami bahwa perbedaan-perbedaan kecil dalam layout yang teratur dipersepsi mengganggu oleh audiens. Di samping memunculkan kesan bahwa sajian pesan tidak sistematis, tidak proporsional, tidak profesional, asal-asalan, atau bahkan acak-acakan. Di sisi lain, audiens mempersepsi perbedaan atau perubahan-perubahan yang besar dalam penataan elemen pesan yang tertata dengan baik sebagai sesuatu yang penting. Elemen berikutnya adalah keberterimaan. Keberterimaan dalam konteks ini adalah persepsi atau bagaimana sebuah pesan ditangkap atau dimengerti oleh komunikan. Elemen ini memiliki dua kanal atau saluran, yaitu kanal sensoris dan kanal kognitif. Kanal sensoris berdimensi fisiologis. Keberterimaan dalam dimensi ini terjadi melalui indera seperti penglihatan, audio, sentuhan atau peraba, pengecap, dan atau pembau. Sedangkan kanal kognisi berdimensi mental. Keberterimaan pada kanal ini terjadi ketika audiens mempersepsi atau memahami makna pesan sebagaimana dimaksudkan oleh si pembuat pesan. Sekaitan dengan keberterimaan ini, desainer perlu juga mengetahui hambatan keberterimaan pesan yang dibuatnya, baik pada kanal sensori maupun pada kanal kognisi. Ini penting agar sedapat mungkin hambatan yang mungkin terjadi dapat direduksi bahkan dihilangkan. Hambatan pada kanal sensori dapat berupa kurang tepatnya faktor-faktor penyajian pesan. Misalnya cahaya berlebih di area layar proyektor,
bila kebetulan media yang digunakan berupa layar proyeksi dari sebuah proyektor. Masih pada kanal sensori, bisa jadi karena penggunaan kontras yang kurang tepat. Atau bisa jadi karena ternyata terdapat audiens yang buta warna. Sementara desain Anda menekankan pada penggunaan variasi atau bahkan gradasi warna. Hambatan pada kanal kognisi terutama karena perbedaan makna yang ditangkap oleh audiens dengan apa yang dimaksudkan oleh desainer. Hal ini terjadi karena audiens misalnya tidak memiliki pengetahuan awal yang diperlukan. Katakanlah misalnya Anda menyajikan diskusi tentang learning style, sementara audiens Anda sama sekali belum pernah mengenal apa itu learning style. Atau bisa juga karena kemampuan mencerna informasi tertentu yang lemah pada sisi audiens. Pada contoh terakhir ini, tugas desainer adalah menemukan alternatif metode atau media yang dapat mendekatkan konten dengan audiens. Berikut ini adalah contoh kasus kegagalan desain pesan. Coba Anda cermati apa masalahnya dan bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan. Elemen selanjutnya adalah potongan dan urutan. Bila sebuah pesan terlalu rumit atau memiliki cakupan yang cukup luas, sebaiknya desainer melakukan pemotongan-pemotongan sehingga pesan itu menjadi pesan-pesan yang lebih kecil dan mudah dipahami. Syarat utama potongan itu, ia mesti dapat dipahami. Sebaliknya, potongan-potongan itu harus dapat disusun kembali dalam urut-urutan yang logis, sehingga membentuk sebuah kelompok elemen pesan. Dan sekali lagi syaratnya, ia harus dapat dipahami atau berterima. Elemen berikutnya adalah hubungan spasial. Elemen ini menunjuk kepada penataan ukuran objek dan pengaturan jarak antar objek. Ukuran elemen pesan dipersepsi sejajar dengan makna yang dimuatnya. Artinya, semakin besar ukuran elemen pesan, semakin penting muatan atau makna pesan yang dibawa. Di satu sisi, kedekatan satu elemen pesan dengan elemen lain dipahami sebagai kedekatan makna keduanya. Sebaliknya, elemen pesan yang ditempatkan berjauhan cenderung memiliki kaitan makna yang relatif saling lepas. Dalam contoh visualisasi yang disederhanakan ini, dapat kita amati dua penataan dengan kualitas berbeda. Contoh di sisi kiri adalah praktik desain yang sebaiknya diikuti. Sedangkan contoh di sebelah kanan adalah contoh praktik desain yang sebaiknya dihindari. Kedua contoh ini dikutip dari prinsip spatial contiguity dalam desain multimedia yang menyatakan bahwa siswa akan dapat belajar dengan lebih baik bila gambar dan teks yang bersesuaian disajikan berdekatan. Elemen berikutnya adalah pesan sekunder. Pesan sekunder, sebagaimana namanya, bukanlah informasi utama. Ia adalah informasi pendukung bagi informasi atau pesan utama. Fungsi pesan sekunder antara lain
untuk menyatakan ulang isi pesan utama. Ia juga terutama berfungsi menjelaskan atau menegaskan pesan utama. Bisa pula pesan sekunder ini berfungsi membuat gambaran lebih komprehensif dari pesan utama. Pesan sekunder dapat berupa grafik, gambar, audio, model, video klip, dan lain-lain. Elemen terakhir dalam kategori yang disederhanakan ini adalah elemen warna. Kajian dan praktik mengenai warna sesungguhnya mencakup kawasan yang sangat luas dan sangat beragam. Tetapi untuk keperluan kita, saya kemukakan 3 fungsi warna dalam desain pesan pembelajaran. Fungsi pertama adalah untuk menguatkan pesan utama. Fungsi kedua adalah untuk menarik perhatian atau mengarahkan perhatian. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk memotivasi. Sebagaimana dalam teori warna disebutkan bahwa warna memiliki kemampuan mempengaruhi psikis orang yang melihatnya. Misalnya, warna biru memberikan kesan tenang, warna kuning memberikan kesan bersemangat, warna hijau memberikan kesan segar, dan seterusnya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, ada baiknya kita lihat kembali komponen desain pesan pembelajaran versi ringkas, yaitu konsistensi, keberterimaan, potongan dan urutan, hubungan spasial, pesan sekunder, dan warna. Sebagai akhir presentasi ini, saya sampaikan sebuah tugas sederhana untuk Anda. Baca dan cermati teks berikut ini, kemudian visualisasikan dalam sebuah slide menggunakan PowerPoint atau aplikasi sejenis. Sebagaimana biasa, produk dari tugas ini harus Anda unggah melalui Classroom. Demikian dan sekian. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.